Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyah ahlil jannah, tahiyyati daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh Masjid Jami'al Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada. Hari ini kita ketemu kembali di kajian Sirah Nabawiyah. Kita sudah masuk kepada pembahasan Bai'atul Aqabatil Ula. Bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah sehat wal afiat. Wah, jamaahnya 1000 orang ini. Alhamdulillah ya. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan di awal bulan. Ini sama-sama awal bulan, ya, awal bulan Hijriyah, yaitu Ar-Rabi'ul Tsani, ya. Kemarin sudah selesai bulan Mulud, udah masuk Ar-Rabi'ul Tsani, ya. Kagak terasa setelah Rabi'ul Tsani apa? Jumadil Ula, kemudian Jumadil Tsaniyah, ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan lagi, Pak, ya. Sebentar lagi, kayaknya prediksinya Ramadan bulan Februari kayaknya, ya. Semakin maju, ya, semakin maju ketaatan, musim ketaatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun panjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, sehingga ketemu dengan Ramadan yang penuh berkah. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesyukuran yang senantiasa membuat hati kita selalu ingat bahwa nikmat yang kita rasakan semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun harus ingat semua nikmat itu pun akan diminta pertanggungjawabannya, ya. Nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan, kalau kita gunakan dalam ketaatan akan mendatangkan keberkahan dan maslahat, tapi kalau kita gunakan dalam kemaksiatan itu akan mendatangkan kemudaratan dan kerugian, ya. Serba salah. Nah, bukan serba salah, artinya Allah berikan kita kemampuan berpikir itu untuk selalu memilih. Itulah kelebihan hamba Allah berupa manusia ini, diberikan akal oleh Allah untuk memilih mana yang terbaik dari yang baik, mana yang benar dari yang salah, ya. Karena kalau malaikat diberikan oleh Allah hanya akal,
tidak ada syahwat dan nafsunya, ya, ada kekurangan. Sebaliknya hewan hanya diberikan syahwat, tidak ada akalnya pun itu sebuah kekurangan. Tapi kalau manusia di samping diberikan syahwat, Allah berikan juga akal untuk menimbang, ya, membandingkan, mencari dan memikirkan. Maka inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami sudah berikan manusia ini, kami ciptakan dia dalam bentuk yang paling bagus. Sudah rupa kita sempurna, ya, ada 2 kaki, ada 2 tangan, semua anggota tubuh kita alhamdulillah sempurna, ya, dan ganteng diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun itu semuanya dilengkapi dengan alat-alat sensor yang luar biasa. Ya, maka kalau semua nikmat ini kita gunakan dalam kebaikan, itu akan mendatangkan keberkahan, rahmat dan maslahah bagi kita. Sebaliknya, kalau nikmat ini kita gunakan dalam keburukan dan kemaksiatan, akan mendatangkan mudarat buat kita. Ya, maka dalam seorang sahabat mengatakan, nikmatun minallahi tashkuruha turham. Nah, dalam riwayat lain pun turhmah. Wa ni'matun minallahi takfuruha tu'adzab. Ya, satu nikmat yang Allah berikan kepada anda syukuri, itu akan mendatangkan rahmat, dan sebaliknya satu nikmat yang Allah berikan kepada anda kufuri, akan kalian diazab. Ya, gitu ya. Ini yang pertama. Shalawat serta salam atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah qudwah hasanah bagi kita. Semoga dengan kita mengkaji sirah beliau, kita bisa menteladani beliau bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk kepada al-ibar wal idad dari bai'atul aqabatil ula. Ya, coba kita sedikit, ya, melihat apa ibrah, apa nasihat, apa pelajaran dari bai'atul aqabah yang pertama ini. Ya. Nah, Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan, ya, silahkan dibuka halaman 121 Bapak. Wah, kagak ada yang bawa nih. Oke dah, saya aja baca dulu gitu. Ya. Beliau mengatakan, ara'aita kaifa bada'at tahawwulu fi tabi'atin ma kana yulaqihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tiwala hadhihi sanawat allati khallat min umri bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa menyaksikan, kata beliau, ya, bagaimana perubahan yang sangat signifikan, ya, dari sebuah kondisi, dari sebuah tabiat yang Nabi temukan. Ya Allah, dengan kondisi yang seperti ini orang Arab ini kayaknya susah untuk berubah, ya. Udah wataknya keras, kalau dikasih tahu dia paling pinter, gitu kan. Merasa paling pandai, ya, keras faktanya orang Arab itu. Ya, gimana gak keras, Pak? Hidupnya di sebuah kawasan yang, mohon maaf, ya, tumbuhan saja jarang, ya, bahkan hidup di batu-batu cadas dan pegunungan. Kalau antum pernah coba lihat-lihat, yang menyusuri rumah-rumah orang Badui di pegunungan itu, Pak, mereka juga hidup di kayak di bawah gunung, kayak gua-gua, ya, keras luar biasa. Padang pasirnya panas, ya, kalau musim panas banget, ya, sampai dikatakan kalau di pasirnya itu kita pas siang hari itu kita rendam telur situ, matang telur, ya, saking panasnya. Nah, gimana tidak membentuk watak yang sangat keras, ya, susah dikasih tahu gitu.
Ya. Beda kalau orang hidup, mohon maaf, ya, di tempat yang airnya banyak, ya, tumbuhannya banyak, ya, buah-buahannya banyak. Tentu kondisi kehidupannya lebih adem, lebih dingin, gitu ya, lebih welcome. Ya kan? Seperti itu, ya. Tidak bisa dipungkiri. Maka Nabi SAW menemukan sebuah masyarakat yang kondisinya seperti itu. Tapi kekerasan watak ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu hikmahnya. Kalau berada pada jalur yang benar, bisa diarahkan, itu akan menjadi sebuah energi potensial yang sangat besar. Ya. Maka kita lihat, ya, orang Arab itu ketika mereka solehah luar biasa, ya, baik luar biasa, masya Allah, ya, keren, ya, keren luar biasa. Ya. Nah, apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah? Panjang Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka, ya. Maka disebutkan dalam kurun 13 tahun di Mekah itu hanya sedikit orang yang masuk Islam, ya. Nah, proses perubahan ini terjadi ketika pada saat, ya, Bai'atul Aqabah yang pertama ini, ya, sebuah sinar kegemilangan pun terbit di situ, ya. Nah, apa kata beliau, ya, laqad, ya, aina as-sabru, ya, sungguh kata beliau, ya, aina as-sabru, sudah matang kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bayangkan, ya, hampir mau 13 tahun ini, gitu ya. Kesabaran yang luar biasa menghadapi kondisi masyarakat seperti itu. Bahkan aina as-sabr, udah matang itu kesabaran itu, ya. Wa bada'al juhdu yathmur, ya. Maka selama ini keletihan dalam dakwah itu, ya, mengajak dalam kebaikan-kebaikan sudah mulai terlihat buahnya, ya. Wastaghlaba zar'ud da'wah, mulai dakwah ini sudah sedikit demi sedikit sudah melihatkan kekokohannya, ya. Wa akhadha yastawi ala suqihi yu'tin natijata wa thimar, ya, udah berada pada tangkainya yang tinggal dipetik aja buahnya, ya. Masya Allah, gambaran luar biasa gitu, ya. Dari Dr. Said Ramadan Al-Muti beliau gambarkan bahwa dakwah ini, ya, yang tadinya susah luar biasa kondisinya, ketika akan berbuah kayak manis luar biasa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membandingkan sebuah nikmat itu, kayaknya enaknya memang kondisi kehidupan petani, ya. Petani itu kan ngolah sawahnya susah, ya Pak, ya. Antum, kita yang petani ini, yang hidup di kampung dulu, pernah hidup di kampung itu, merasakan bagaimana nyangkul misalnya, yang ngolah tanah, kan itu memerlukan keletihannya luar biasa, ya. Ya, dari bajak segala macam, ya. Yang punya kebun juga begitu, lama penantian yang luar biasa, ya. Tapi keletihan ini akan terasa nikmat ketika sudah kita lihat, buah duren ini, masya Allah, gitu. Betul. Duren paling lama berapa lama Pak Haji? 2 tahun, 3 tahun? 5 tahun. Hah? 5? Ah, no, 5 tahun. Ya kan? Ada berapa udah habis itu, ya, misalnya kalau kita mau ini. Nah, sawah begitu juga, ya. Nah, beliau digambarkan seperti itu untuk mengolah sebuah lahan dakwah ini, ya, yang sudah mulai berbuah luar biasa, kelihatan bunga-bunganya, ya. Walakin, ya, namun kata beliau, fal natafit marratan ukhra, coba kita lihat sedikit lagi, kata beliau, qabla al-bahthi an ats-thamarah wal basyair, ya, sebelum kita ngelihat buah dari dakwah ini dan bisyarah yang ada, ya,
kabar gembira yang ada, ila tabi'ati dzalika sabrun nabawil azim. Ya, kita coba lihat ini bagaimana kesabaran yang luar biasa dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya membentuk masyarakat yang madani ini, ya, bentuk masyarakat yang solehah ini, bentuk masyarakat yang baik ini, ya, yang di tengah kondisi kalau kita ibaratkan sawah itu, ya, kayaknya kalau mau tumbuhan di situ kayaknya susah banget di padang pasir itu, ya, gitu ya. Amma kullu tilka syada'id al-mukhtalifah al-jisam, ya, di depan semua rintangan yang sangat dahsyat, berbagai macam bentuknya menghadang itu, ya, Masya Allah, luar biasa, ya. Laqad ra'ayna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yaqsuru ad-da'wah, ya, atau yuqassiru ad-da'wah. Dan sungguh kita melihat bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun yuqassir, ya. Kata taksir itu lemah, ya, atau mengurangi takaran dakwah beliau, ya. Dan inilah kita belajar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik tabiat itu lebih berat daripada kita mohon maaf kalau ngangon hewan, ya. Kalau kita ngangon kambing kita kalau kasih makan selesai, ya, ngangon bebek arahin aja ke tempat makan selesai. Tapi ini manusia yang mau dididik, ya, wataknya yang bermacam-macam, beda-beda, luar biasa. Begitu juga kita punya anak, maka sekupnya kita adalah di keluarga dulu, ya. Ya, yang punya anak banyak tahu lah ini, ya. Yang paling banyak sini berapa lah? 12 ya anaknya? Ada? Nggak ada. Nah, guru juga begitu kayaknya, ya. Kesabarannya luar biasa. Terkadang ada, mohon maaf, ya, kalau kita jadi guru menghadapi murid macam-macam wataknya gitu, masih bisa kita sabar, ya, masih kita hadapi dengan senyuman gitu, ya. Tapi mohon maaf ketika kita pulang gitu, sampai ke rumah, nah kenapa lebih susah menghadapi emosi anak-anak gitu, anak-anak kita sendiri, ya, bahkan cenderung mungkin kita lebih mengalah gitu, ya. Nah gitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pernah mengurangi takaran dakwah ini, ya. Takaran materinya kagak pernah dikurangi, tapi tetap bertahap, ya. Nah, tahapan emosinya juga selalu stabil, ya. Bahkan setiap hari cenderung lebih baik. Apa rahasianya? Salah satu rahasianya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beliau setiap hari selalu berusaha apa? Tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkadang yang menjadi penyakit kita itu, ya. Mohon maaf. Iman kita itu fluktuatif. Ya, apa artinya fluktuatif? Ya, naik turun gitu, ya. Nah, ketika bagus iman kita, interaksi kita dengan orang terdekat kita lebih bagus, Pak. Tapi kalau iman lagi turun, wah, apa yang terjadi? Ya, emosian bawaannya, ya kan? Nah, istri dikit-dikit minta duit, perasaan kemarin udah dikasih, minta lagi, gitu kan? Anak juga sama, ya. Tadi pagi udah kasih duit, ya, pulang sekolah minta duit lagi, ya. Tahu kita lagi bokeh gitu kan, wah semakin. Tapi kalau iman yang ngomong, ya, kita bilang sabar ya nak, ya. Insya Allah nanti kalau ayah bapak dapat rezeki kita belanja lagi. Ngomongnya begitu. Tapi kalau imannya kagak ada, wah repot udah. Nah, Nabi SAW mengajarkan kita, ya, seperti itu. Nah, kondisi yang selalu stabil ini itu disebabkan karena beliau menjaga interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah,
lam yakun yuqasiru da'wata ala qaumihi min Quraisyin. Ya, jadi enggak pernah mengurangi takaran kondisi dakwah ini, enggak pernah. Ya, emosinya selalu stabil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terhadap kaum Quraisy alladzina lam ya'lu juhdan fi idaqatihi. Yang kita tahu orang Quraisy itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin hari ketika melihat dakwah Nabi ini semakin benci juga mereka gitu. Ya. Semakin bagus juga siksaan mereka. Ya. Semakin bagus juga penghadangan terhadap dakwah ini. Waduh. Itu yang terjadi, Pak. Ya. Baik. Nah, kullu asnafil mihan wal masaib, semua kesusahan itu mereka lakuin. Ya. Untuk sekedar menyakiti baginda Nabi dan para sahabat yang sudah masuk Islam. Ya. Lah, pokoknya kalau kita baca lagi sirah lebih detailnya itu bagaimana para sahabat itu disiksa luar biasa. Apalagi kalau kondisinya beliau sebagai budak. Iya kan? Gitu ya. Masyaallah. Bal kana yadkhulu bainal qabail al-atiyah min kharij Makkah min syattal jihad. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar masuk ya ke daerah-daerah pelosok-pelosok gitu ya. Kalau bahasa sekarangnya belusukan gitu ya, untuk mendakwahi Islam ini ya, bertemu dengan berbagai macam kabilah. Ya, ada yang diterima, ada yang ditolak. Ya, bahkan kemarin kita sudah lewat ya ketika beliau ke Taif itu, apa yang terjadi? Ya, keras luar biasa penolakannya. Ya, bahkan para pimpinan mereka mengerahkan anak-anak kecil dan orang-orang gila itu untuk apa? Ya, ngusir baginda Nabi SAW. Ya, sambil dilempar pakai batu gitu kan. Kemarin kita kisahkan. Ya, berdarah-darah tumit beliau. Ya. Tapi coba lihat bagaimana, apakah kondisi Rasulullah marah sama mereka? Enggak, luar biasa ya. Kerennya di situ. Ya. Ditawarkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ya, malaikat penjaga gunung sudah siap itu nimpuk orang-orang yang mengusir kamu dari Taif. Ya, apa jawaban Nabi? Luar biasa. Ya, saya hanya berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, ya, orang-orang yang akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ada dendam sama sekali. Kerennya di situ baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba lihat ya, kalau kita mau bandingkan dengan rasul-rasul sebelumnya, beda. Ya kan? Nabi Nuh alaihissalam sudah sampai puncak kesabarannya gitu ya. Berdakwah 950 tahun, bayangkan. 950 tahun kepada kaumnya. Tidak ada yang beriman kecuali hanya sedikit. Ya. Akhirnya apa kata Nabi Nuh? Doanya luar biasa. Ya kan? Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, kata Nabi Nuh, jangan pernah engkau sisakan ya satu rumah pun bagi orang-orang kafir ini. Ya, innaka intadarhum yudillu ibadaka. Kalau engkau tinggalkan ya salah satu rumah saja di antara mereka, ya mereka tidak akan melahirkan kecuali hanya generasi-generasi yang pembangkang dan kufur kepadamu. Itu kata Nabi Nuh. Dijawablah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, doa nabinya. Langit nangis luar biasa. Turun hujan 40 malam, 40 hari. Ya, bumi semua airnya juga dikeluarin yang sampai dalam-dalam. Ya, sumber artesis, sungai di dalam bumi itu semuanya keluar. Ya. Habislah orang kafir itu. Gitu ya. Tapi coba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada. Ya. Nah, di sini kita belajar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa kasih sayangnya baginda Rasul ya pada umatnya. Ya, melebihi kasih sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Begitu juga kita kepada keluarga kita. Ya. Seharusnya kepada anak kita lebih sayang. Kepada orang yang lebih dekat dengan kita itu pun lebih sayang gitu. Siapa yang paling dekat dengan kita? Ya, setelah orang tua kita, istri kita, pasangan hidup kita, ya, dan anak-anak kita. Betul apa benar ini? Gitu ya. Baik, lanjut.
Ya. Nah, bimunasabati musimil haji, ya. Jadi setiap musim haji, ya, ada kabilah, ada suku datang ke Makkah itu beliau temui, ya. Ya. Pimpinannya ditemuin, diajak ngobrol tentang Islam, tentang kebaikan-kebaikan, tentang tauhid dan segala macam. Fayu'ridu nafsahu, ya, kadalail alaihim wa yad'uuhum ila bidha'atid din wa kanzit tauhid. Ya, apa yang beliau lakukan? Beliau tawarkan diri beliau, ya, sebagai pemberi nasihat, ya, sebagai guide, ya, membawa mereka, mengajak mereka ke mana? Bidha'atid din, ya, untuk mendapatkan, ya, sebuah hal yang paling berharga dalam beragama. Ya. Apa itu? Wa kanzut tauhid, dan juga bendahara ketauhidan yang selama ini yang merusak kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terpaut hati kita dengan kesyirikan. Ya. Kan itu yang merusak kehidupan kita sebenarnya. Sadar maupun tidak itu. Ya. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada hal-hal yang mungkin tanpa kita sadar begitu dalam kehidupan kita. Maka ada doa yang Nabi ajarkan kepada kita, ya. Ya. Allahumma inna nastaghfiruka min an Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari kesyirikan yang kami tahu, dan kami mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang kami tidak tahu, tidak sadari. Ya, bentuk kita mensyirikkan Allah kan apa terkadang? Ya, azan sampai kita dengarkan, ya, tapi masih sibuk dengan kehidupan dunia kita. Ya, ya kan? Nah, apalagi misalnya, banyaklah, ya, yang kita tidak sadari. Maka doa ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sering-seringlah, ya, ucapkan itu, mohonkan kepada Allah pagi sore. Ya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam. Ya. Nah, wa yadhhabu wa yaji'u bainahum fala yara, ya, munjiban lahu. Ya, Rasulullah bolak-balik mendatangi mereka, ya, tapi lebih sering tidak mendapatkan respon yang positif dari mereka. Bahkan lebih sering dicibir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Ruwiya, ya. Rawa Ahmad wa ashabus sunan. Nah, Al-Imam Ahmad meriwayatkan dan beberapa, ya, pemilik sunan, ya, ashabus sunan, wal Hakim wa sahahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa banyak sekali mensahihkan riwayat ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ridu nafsahu 'alan nas bil musim. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu saat dia menawarkan dirinya kepada manusia ketika musim haji. Ya, fayaqul, beliau bersabda, beliau mengatakan pada mereka, hal min rajulin yahmiluni ila qaumi. Ada enggak seorang laki-laki yang membawaku, ya, menemui kaumnya? Ya. Fa inna Quraisyan mana'uni. Kenapa? Orang-orang Quraisy itu sudah mencegahku untuk bertemu dengan kaumnya. Ya. Dilarang baginda Nabi untuk berbicara dengan anak-anak mereka. Ya. Bahkan sampai diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana kata-kata orang Quraisy itu. La tasma'u li hadzal Qur'an wal gawfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian dengarkan Al-Qur'an yang dibacakan ini kepada kalian. Wal gawfi. Lalaikan saja, seolah-olah kamu kagak tahu. Ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan sikap orang Quraisy ini kagak mau dekat dengan Al-Qur'an ini. Ya, kagak mau dengar dakwah ini. Tidak mau dengar kebaikan-kebaikan itu. Ya, maka Nabi mengatakan fa inna Quraisyan mana'uni. Orang Quraisy itu mencegahku untuk menyampaikan hal ini. An uballighu kalama rabbi, ya, untuk menyampaikan
firman Tuhanku. Ya. Ya. Jadi setiap kali ada kabilah datang setiap musim haji itu, Rasulullah selalu mengatakan, ada enggak orang yang membawaku ke kaumnya? Ya. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, setiap hari ini seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya, terutama dalam keluarga juga begitu. Ya. Enggak pernah bosan-bosan kita nasihati siapa saja. Ya, ketika menemukan sesuatu yang janggal di keluarga, kita perbaiki, ya. Mulai dari sekup yang bisa kita pegang tentunya. Ya. Gitu ya. Keluarga, ya. Level atasan dikit, ya, DKM. DKM tingkat RW ya. Kecamatan DKM ya. Nah, dikit itu RT ya kan. Amanahnya sudah lebih gede, ya. Lebih luas lagi ada RW, ya kan? Luas lagi ada lurah. Betul. Ya. Lebih luas lagi kabupaten, kota madya gitu kan. Lebih luas lagi provinsi, lebih luas lagi negara. Waduh, maka apa? Semakin banyak tanggung jawab kita itu, semakin banyak yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita temukan sebuah generasi itu ada di zaman sahabat. Ya. Ya, yang bagaimana pendidikan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat gitu ya. Sampai sekelas Umar ketika mimpin sebuah negara, beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau katakan, saya takut akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kalau saya ditanya ada unta mati di negeri ini. Gitu ya. Di bawah kekuasaan Umar. Nah, itu kata Nabi SAW ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 11 sanah berlalu 11 tahun itu baginda Nabi SAW mendakwah itu ya. Ya. War rasulu lalu mengatakan bi abi huwa wa ummi, ya, tebusan beliau adalah bapak dan ibuku, kata Syekh Ramadan Al-Buti, ya, beliau kata yu'ani min hayatin la rahata fiha wala istiqrar, ya, yu'ani min hayatin, ya, Nabi selalu apa ya, sikap optimisnya luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini mungkin yang mohon maaf ya kita belajar dari beliau. Kalau kita kehilangan rasa optimis itu, kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yu'ani min hayatin, ya, selalu berusaha dalam hidup itu, la harahata fiha, bahkan ya tidak ada kata istirahat bagi beliau untuk selalu berbuat baik itu, ya, menyebarkan kebaikan-kebaikan, wala istiqrar, bahkan ya lebih cenderung gitu ya, ya, kondisi kehidupan kalau orang yang biasa ngelihat, orang biasa yang ngelihat, ya Allah, ya, kayak tidak ada perubahan ini kehidupan ini gitu, ya, bahkan cenderung akan semakin memburuk gitu. Ya. Tapi Nabi SAW berbeda, ya. Tatarabbasu Quraisyun fi kulli daqiqatin minha biqatlihi. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebaliknya, orang-orang Quraisy yang tidak suka dengan baginda Nabi selalu mencari waktu kapan ini untuk bisa bunuh Muhammad nih. Ya. Gitu ya. Wa tasubbu alaihi alwanan minal mihan, bahkan selalu berusaha orang Quraisy itu untuk apa? Menumpahkan berbagai macam penderitaan kepada baginda Nabi, ya. Fala yanqusu dzalika sya'an min azimatihi wala yad'ufu sya'an min quwwati wa sa'ihi. Akan tetapi apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya la yanqusu dzalika sya'an. Tidak, semua itu tidak pernah mengurangi sedikit pun, ya, dari niat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, azimahnya, tekadnya luar biasa dan tidak melemah sedikit pun, ya, untuk berdakwah, masya Allah, ya. Maka pantas saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, generasi umat terbaik ini memang
didikan dari orang yang hebat luar biasa, ya, ya. Maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Maka kita ngelihat luar biasa, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hebatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Terus apa yang terjadi? 11 sana. Mana lagi? Belum selesai, ya. 11 sana war rasul yu'ani min gurbatin hailatin mudlimatin baina qaumihi wa jiranihi. 11 tahun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ani min gurbatin, ya, bahkan Rasulullah selalu merasakan apa? Gurbatin hailah. Merasa terasing luar biasa. Ya. Ya, mudlimah, bahkan gelap gitu rasa keterasingan ini, saking apa ya, kondisi masyarakatnya begitu dulu, ya. Di tengah keluarga kagak dianggap gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baina qaumihi wa jiranihi, di tengah-tengah kaumnya, bahkan di tengah-tengah, ya, tetangga-tetangganya, luar biasa, ya. Wa kafatil jama'at wal qabail muhitatun bihi, ya. Bahkan seluruh suku-suku kabilah yang ada itu mengelilingi beliau, ya. Tapi kayak beliau sendiri hidup gitu, ya. Saking banyaknya orang yang tidak mau menerima Islamin, ya. Tapi apa yang terjadi, ya? Fala yai'as, Nabi SAW tidak pernah putus asa, ya. Wala yadhajir, ya. Bahkan Nabi tidak pernah gentar gitu, ya. Wala yu'athiru dzalika ala syai'in min unsihi bi rabbih azza wa jalla, dan itu tidak berpengaruh kepada apa, ya, kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya, ya. Kebayang 11 tahun gitu, hidup di tengah masyarakat yang terasing. Maka keluarlah hadis Nabi yang mengatakan bada'al islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama bada' fatuba lil ghuraba, ya. Islam ini datang dengan keterasingan, ya. Ketika Nabi hadir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang menerima Islam, ya, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti Islam pun akan kembali juga seperti itu, ya. Orang yang semakin rajin ke masjid, ya, dikira sok alim, sok soleh, ya. Yang rajin ngaji juga akan begitu, sok soleh, sok alim lu, gitu kan, akan kembali. Akan terlihat aneh orang-orang yang, mohon maaf, ya, kalau wanita bajunya tertutup semua, kok aneh, gitu ya. Justru terbuka kok jadi katanya modernisasi, ya. Maka kalau ada seorang wanita dari Pakistan apa dari Inggris, lupa saya, ya, ketika masuk dalam sebuah permen, lah kenapa anda pakai hijab, gitu ya, ya. Sederhana jawaban beliau, ya. Islam ini datang membawa modernisasi. Dulu sebelum manusia mengenal pakaian itu, ya, mereka telanjang, maka datanglah Islam untuk menutup aurat mereka, ya. Maka masa saya akan kembali ke zaman purba, kata beliau, ya, kagak berpakaian lagi gitu, ya. Hah? Maka Islam itu lebih modern katanya gitu kan, tertutup semuanya gitu, Masya Allah, ya. Nah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. 11 tahun bayangkan, ya. Tapi Nabi SAW kemampuan itu tidak pernah sedikit pun, ya, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin dekat dia kepada Allah, membuat beliau semakin kuat untuk mendakwahi ini, ya. Lalu sebelum selesai, 11 sanah minal jihad was sabr wal mutawassil fi sabilillah wahdah. Ya, 11 tahun baginda Nabi SAW berjihad, ya, dengan kesabaran yang terus menerus dipupuk gitu, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hiya thaman wa tariq ila nash'ati muddati islamin zakhirin azimin, ya. Itulah harga yang luar biasa, ya, dalam membentuk masyarakat Islami, ya,
yang besar luar biasa, ya, yang tasru fi masyriqil alam wa ghurbihi, ya, yang kita tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini sampai tersebar luar biasa, ya, di sebelah timur tersebar, sebelah barat pun tersebar, ya. Semakin cerdas orangnya itu semakin dekat dengan Islam, ya, karena memang Islam ini sesuai dengan fitrah kita. Seperti itu yang terjadi, ya. Justru mereka yang mohon maaf, semakin kondisi ekonominya semakin miskin, ya, dan semakin mohon maaf ilmu pengetahuannya semakin jauh, ya, justru akan sering menolak Islam, gitu ya. Kita lihat, ya, yang pelosok-pelosok mohon maaf yang ekonominya kurang, ya, untuk belajar pun waduh susah, Pak, ya. Justru mereka yang mudah, lebih mudah untuk dirasuki materialisme, ya. Diiming-imingin sembako dikit langsung berubah itu akidahnya, ya kan? Itu jadi. Baik. Nah, tatasaqatu amamuhu quwwatur rum, ya. Dengan kekuatan jihad yang luar biasa ini selama 11 tahun, apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tatasaqatu amamahu quwwatur rum, ya. Negara imperialisme, ya, negara adidaya sekelas Romawi itu berjatuhan, ya. Wa tatahawa baina yadayhi azmata Faris, ya, bahkan, ya, tersungkur, ya, kekuasaan Persia di bawah kekuatan Islam, ya. Dua negara adidaya, kalau di barat itu Romawi, timur itu Persia, ya, itu pun tunduk pada Islam, ya. 11 tahun Nabi SAW itu mengolah kondisi jihad luar biasa, ya, yang tadinya masyarakatnya tidak diharapkan, ya, mohon maaf, bukan tidak diharapkan, dalam artian akan susah, gitu ya, akan ketemu orang-orang luar biasa, ya. Tapi dengan kesabaran baginda Nabi yang luar biasa, tadinya masyarakatnya wataknya keras luar biasa, ketika dipoles dengan Islam, masya Allah, ya, Romawi tumbang, Persia tumbang, ya. Bagaimana itu coba? Nah, itu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa tadubu min haulihi qiyamun nizam wal khadrawat, ya. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, meleleh, ya, semua, ya, hadarah yang selama ini. Hadarah itu apa ya kalau bahasa kita itu, ya, keder apa ya, kalau bukan keder, ya, ya, budaya-budaya yang selama ini mereka rasakan modern pada saat itu, gitu, itu pun tidak ada apa-apanya ketika bertemu dengan Islam yang luar biasa, ya. Budaya apa misalnya yang Yunani yang pada saat itu mungkin pengetahuannya sudah ini, bahkan filsufnya banyak, gitu ya, itu pun tidak ada di hadapan, ya, ilmu pengetahuan tentang Islam, ya, masya Allah. Nah, apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Samanun minal jihad wa sabr wa ta'ab wa khawdus syada'id, ya. Harga dari sebuah jihad, sebuah kesabaran, ya, sebuah keletihan, dan wa khawdus syada'id, ya, bahkan ketenggelaman dalam sebuah, ya, ketersakitan yang sangat banyak. Kana minas sahal jiddan 'ala Allah azza wa jalla an yuqima da'aimil mujtama' al-islami bidunihi, ya. Sebenarnya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membentuk masyarakat Islami, ya. Tanpa itu pun semuanya masih bisa, ya, banget Allah, gitu ya. Tinggal kun fayakun, selesai, gitu ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat, ya, ada sebuah hukum yang disebut dengan kausalitas, ya, ada sebab musabab, ya. Kalau Allah akan kasih hidayah satu, bumi ini pun gampang bagi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tapi Allah kehendaki ada orang-orang yang
Allah ingin uji kekuatan imannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan hatinya untuk apa? Ya, untuk mau berusaha membesarkan pahalanya dengan ngajak orang berbuat baik gitu ya. Gitu ya, ngajak orang yang tadinya kagak bagus, wataknya keras, jadi baik dan soleh ya. Dan itu tidak mudah tentunya ya. Walakin tilka hiya sunnatullahi fi ibadihi. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki, itulah sunnah Allah ya, yang akan berlaku pada setiap generasi dari hamba-hambanya. Ya, akan ada generasi setiap 100 tahun itu akan ada generasi yang akan memperbaharui lagi Islam ini. Bukan memperbaharui dalam artian membawa agama Islam ini jadi baru ajarannya, kagak. Ya. Islam ini sudah bagus ajarannya gitu ya, tapi karena ditinggalkan oleh manusia gitu ya, ditinggalkan oleh masyarakat, maka ada lagi yang membangkitkan. Ya, itu disebut dengan memperbaharui. Ya, fi ra'si kulli mi'ati sanah, kata Nabi SAW. Dari setiap ujung 100 tahun dari satu generasi itu akan ada pembaharuan terhadap Islam ini. Ya. Gitu ya. Nah, ini sudah 2002 berapa ini, Pak? 2024. Nah, 2025 ada pembaharuan Allahu a'lam bis-shawab ya. Nah, arada an yatahaqqaqu fihi ta'abbud lahu ikhtiyaran ya. Allah menghendaki ya supaya apa? Ya, ada orang-orang yang memang benar-benar dia mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ikhtiaran, atas kemauannya sendiri. Ya. Itu pahalanya di situ gedenya, Pak. Ya. Jadi kalau kita bilang ya gampang aja bagi Allah Subhanahu wa taala ngasih hidayah semua orang, gampang, Bang. Ya. Allah ramaikan masjid ini. Ya. Semua orang datang ke masjid, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menghendaki ada anggota-anggota DKM, ya. Yalah. Ya, kita sabarin aja lah. Gitu kan? Nah, ngajak orang, ayo datang ke masjid. Ya, gitu. Nah, kama tatahaqqat fihi musifatul ubudiyah lahu ikhtiyaran, ya, ijbaran, ya. Sebagaimana Allah juga kehendaki sifatul ubudiyah ya, sifat pengabdian ya, kepada seluruh hambanya itu, walaupun terkadang ya ini Allah pasti paksa gitu ya. Nah, sifat ta'abbud kita, ubudiyah kita ini sifatnya pemaksaan. Kenapa disebut pemaksaan? Ya memang mau nggak mau jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ibadah kepada Allah ini ya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana bentuk pemaksaannya? Kalau kamu nggak ibadah, ya kamu rugi sendiri. Ya. Saya udah siapkan neraka untuk kamu yang nggak mau ibadah, kata Allah kan. Ya. Tapi kalau kamu taat, aku sudah siapkan surga. Ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala yatahaqqaqu ta'abbud binudi badril juhud. Nah, ubudiyah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kita ini itu tidak akan benar kondisinya kecuali apa? Ya. Bidbadril juhdi. Harus ada usaha. Ya. Antum bayangkan kenapa sholat subuh itu pahalanya lebih gede, mohon maaf. Ya, ketimbang sholat-sholat yang lain, termasuk sholat asar. Ya. Maka Nabi sampai mengatakan apa? Ya, asqalus sholati 'alal munafiqin, ya, sholatul wusta, ya, wa sholatus subh, sholatul fajr wa sholatul wusta. Dalam sebuah riwayat itu. Ya, dua sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat subuh sama sholat asar. Ya, karena dalam kondisi ini itu kan lagi enak-enaknya, Pak. Ya. Dan kondisinya kalau musim dingin juga makin enak berselimut, ya kan? Tapi kita singkirkan selimut itu, ya. Spring bednya kita beli bagus kemarin tua, kita tinggalkan, datang ke masjid, gitu kan? Haji juga begitu, ya.
Kalau haji ini gratis jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya. Mungkin gitu ya. Wah, orang kan santai-santai aja. Udah besok minggu depan aja haji. Kagak ada usahanya. Tapi sekarang coba haji. Waduh. Yang mau haji plus 500 juta, Pak. Betul, Pak Haji? Ya. Wah. Nah disitulah seninya itu. Maka kita berusaha, Masya Allah ya, menggelontorkan dana yang 500 juta ya, yang nggak bisa dapat dana begitu, waduh, nabung bertahun-tahun gitu ya. Nah semuanya butuh pengorbanan, butuh usaha luar biasa ya. Wala yamhassu as-sadiq minal munafiq ya, wala yumahhasu as-sadiq minal munafiq, dan mohon maaf ya, tidak akan bisa dipisahkan antara orang yang benar imannya dengan orang yang munafik ya. Kalau enggak ada usahanya, Pak ya, ya kan, enggak ada usahanya, maka kelihatan. Makanya datang ke masjid subuh-subuh, ngaji ke masjid subuh-subuh, pagi-pagi itu ya, orang-orang yang memang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang enak tidur ya tidur baik di rumah, betul ya. Yang mau berlama-lama duduk masjid itu yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala saja, bukan iming-iming dunia. DKM kan tidak pernah mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau datang ke masjid besok subuh kita sudah sediakan ya, bagi yang datang di saat pertama 100.000. Kagak ada itu, Pak. Memang ada, Pak? Kok kagak ada ya kan. Yang ngaji besok kajian hadir ya, keluar dari masjid kita kasih 100.000, kagak ada juga ya kan. Nah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, biduni adzabin au istishhad ya, tidak akan gitu ya, orang-orang benar imannya bisa dipisahkan dengan orang munafik itu kalau tidak ada azab au istishhad ya, ada cobaan yang sangat berat ya. Bahkan enggak ada syahid di jalan Allah, itu sangat berat banget. Walaysa minal adli an yaksibal insanul ghanam duna ay yabdhula ala dzalika syai'an minal gharam. Sampai itu. Dan bukanlah sebuah keadilan gitu ya, ada orang yang dapat kambing ya tanpa mau sedikit mengucurkan dana untuk bayar kambing itu. Tapi itu ibaratnya ya kan. Masa ujungnya kita mau bikin kambing itu ngembat bayar itu situ orang dijual kambing kan, ditabokin kita ya kan. Nah kita mau mendapatkan ini harus mau bayar dong. Nah, gitulah umpamanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hikmah kehidupan yang kita rasakan itu ya, itulah pahalanya ya. Semakin susah ya, mohon maaf ya, kita rasakan kehidupan ini tapi tidak membuat kita gentar ya, bahkan tidak membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, disitulah pahalanya luar biasa ya. Semakin berat kita rasakan, insya Allah semakin pahalanya semakin bagus. Nabi mengatakan ya, al ajru ala qadril masyaqqah ya, pahala itu besar tidaknya tergantung dari berat tidaknya ibadah yang kita lakukan itu, Pak ya. Subuh semakin berat itu karena itu ya. Ibadah apa lagi yang semakin terasa berat ya? Haji berat, kurban berat, apalagi zakat berat. Semakin berat kita rasakan, pahalanya insya Allah semakin besar. Nah, Allah a'lam bishawab ya. Lanjut sampai jam berapa, Pak? Waduh, keenakan saya ngomong berarti ini ya. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa nasihat yang luar biasa dari Baiatul Aqabahnya. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya, masih ini sebenarnya masih banyak ini ibrohnya. Ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa bahas lagi. Nah, belum lagi nanti kalau sudah masuk Baiatul Aqabah Ats-Tsani ya, ibrohnya semakin mantap ini. Ya. Kita sabar-sabarin aja kalau sini ya. Nah, kalau yang kurang ini kita lewat-lewat. Oke. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu membuat
ya, semakin mantap kita berislam, ya, semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin istiqomah kita dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, untuk materi berikutnya min ajli dzalika kallafallahu lisan ya'muru bisnain. Itu insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.